diduga meresahkan, 3 perusahaan di Nyukang Harjo, Purcahyo angkat bicara. Perusahaan tersebut berada di Kampung Nyukang Harjo, Kecamatan Slagelingga, Kabupaten Lampung Tengah. Perusahaan yang diduga selama ini meresahkan masyarakat yaitu CV Indo Palspak, PT Karya Tulus Bakti Bersama, dan PT Buana Natural Lestari. Purcahyo pemilik lahan mengklarifikasi terkait persoalan yang disampaikan oleh beberapa warga beberapa waktu yang lalu. Purcahyo saat dikunjungi awak media menuturkan, terkait limbah yang dibeli oleh masyarakat guna masjid dan perbaikan jalan, dirinya sudah melakukan cross-check dan mengatakan bahwa rekannya pun tidak ada yang pernah memperjualbelikan. Namun terkait masyarakat umum meminta itu tanggung jawab ketiga perusahaan tersebut. Purcahyo juga menambahkan, dengan isu yang selama ini tengah menjadi buah bibir masyarakat umum maupun publik, semua tidaklah benar. Adapun jika itu benar, harus disertai bukti agar menjadi informasi yang akurat bagi masyarakat luas. Menanggapi persoalan ledakan, ia berdalih tidak benar adanya dan ia meminta publik untuk tidak termakan isu yang beredar luas. Selamat sore Pak, dengan Bapak siapa? Saya dengan Purcahyo Sumardiono. Bapak di perusahaan Padas itu selaku apa Pak? Saya sendiri adalah pemilik lahan dan juga koordinator kawan-kawan di lapangan dan juga secara lisan ditunjuk oleh kawan-kawan untuk memberikan klarifikasi terkait dengan informasi berita yang disampaikan oleh kawan-kawan wartawan sudah dimuat, sehingga nanti saya coba memberikan beberapa hal yang terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh beberapa kawan-kawan. Itu memang berbanding terbalik toh. Hasil sidak tadi gimana Pak? Ya, setelah tadi hasil sidak, kawan-kawan media juga mengikuti semuanya, dan saya rasa kawan-kawan dari media bisa menyimpulkan. Yang pasti tadi juga ada, saya melihat rekaman-rekaman dari kawan-kawan media, nanti silahkan dilihat di situ, sehingga nanti pemberitaan yang sudah ada menjadi pemberitaan yang berimbang. Terkait tadi bahwa di beberapa waktu lalu mungkin saudara RT kita Bapak Kamal menyatakan ada penangkalan, ternyata setelah dikonfirmasi dan diketahui oleh kawan-kawan media tadi kan dinyatakan bahwa di situ tidak ada penangkalan. Tapi faktor utamanya terjadinya pemampatan dan juga mungkin sedikit ada penahanan daripada tanah ataupun pasir terkait dengan bendungan. Dan nanti saya berharap sampai juga sebelum keuntungan itu memang ada realisasi diharapkan oleh masyarakat dibongkar, sampai dokumentasikan bahwa faktanya seperti itu. Faktanya terkait dengan pemampatan air itu adalah adanya bendungan, dan perlu diketahui bendungan yang ada saat ini sebenarnya sudah diturunkan levelnya. Tadinya nggak seperti itu. Sementara beberapa hari lalu saya dapat informasi sudah diturunkan. Ketika belum turunkan, level air di dekat jembatan itu lebih tinggi. Artinya benar-benar terkait pemampatan sungai, air melimpah itu juga dari situ faktor utamanya. Selain dari biasanya ada sampah-sampah nanti kalau musim hujan lebat. Ya. Berarti perusahaan mau bertanggung jawab ya atas keluhan masyarakat yang tadi dibilang gentengnya bocor kena timpa batu itu. Ya, terkait konteks itu sebenarnya kami sudah laksanakan dan itu sudah dikerjakan kok dengan kawan-kawan di bidang yang membidangi peledakan. Misalnya Mas Gatot nanti bisa memberikan penyampaian bahwa ketika kejadian dan tadi dikonfirmasi juga kepada yang bersangkutan memang benar tuh sudah dikerjakan, sudah diberesi, dan ada bentuk sedikit hal yang bisa disampaikan ke mereka. Dan itu kami sudah komitmen dengan masyarakat sebenarnya. Kalau di awal-awal kegiatan itu juga ketika ada persoalan kegiatan menjadi dengan kerusakan dan apa dan lainnya, tetapi kami juga temukan di beberapa hal ada juga rumah yang dikatakan retak terkait peledakan. Sebenarnya kadang-kadang ini tidak masuk akal. Karena apa? Tadi kita di belakang dengan anggota dewan ke belakang dinyatakan di belakang ada nggak katanya yang retak, dan ini nggak ada di sini katanya. Tapi di depan secara ilmu fisika mungkin atau ilmu apapun, getaran itu semakin jauh kan akan semakin melambat sebenarnya. Tapi kok justru yang di belakang atau yang di sini yang dekat dengan sumber daripada pergerakan tidak apa-apa, tapi kok yang jauh terjadi kondisi retak. Artinya saya rasa ini tidak bisa dikatakan adalah akibat dari peledakan begitu.
Ketika memang itu dinyatakan sebagai hal terkait dengan perdagangan bisa dibuktikan saya sains ya gitu, tapi kita nggak perlu lah. Ketika memang ada hal yang bisa kita bantu, kita komunikasikan aja. Harapannya Pak? Harapannya yang pasti saya berharap kita selalu bersinergi antara perusahaan, masyarakat, dan pihak-pihak terkait bersinergi dalam rangka bagaimana membangun, karena terkait dengan kita juga kan punya peran serta punya hal-hal positif yang kita kerjakan di masyarakat. Mungkin bisa nanti kawan-kawan media bertanya kepada masyarakat, kepada kawan-kawan yang juga bekerja, dan Anda mencari sendiri di masyarakat hal-hal positif apa sih yang bisa kita kerjakan atau yang sudah dikerjakan dan mungkin akan dikerjakan, sampai bisa mencari. Artinya jangan sampai hal-hal yang positif yang sudah dikerjakan oleh perusahaan ini menutup sesuatu yang kemungkinan bisa jadi sesuatu pasti menanggung resiko, atau semua kegiatan pasti ada resiko. Resiko satu yang bisa ditangani, melemahkan atau menghilangkan hal-hal positif yang sudah kita kerjakan selama ini di masyarakat. Terima kasih ya Pak ya. Ya, terima kasih. Itu bendungan itu kan punya pribadi, punya masih dia, maksud saya gini, gimana kalau bendungan itu dibongkar oleh perusahaan tapi digedein, dibagusin? Boleh silakan. Lebih bagus. Ya Mas ya, Mas kan selaku pihak perusahaan, ya. Jadi dibuat mau pakai, tinggal dibuka. Di saat masyarakat sudah tidak butuh, kan tinggal ditutup. Itu enggak Mas ini? Iya itu. Halaman di perintah itu. Berarti Mas Kamal bahwa pendangkalan bukan karena kami ya. Jadi harus diklarifikasi. Ya, klarifikasi coba. Enggak diklarifikasi. Masalah pas ada ini loh Pak, ada sampah kemarin kan. Masyarakat itu number ke saya, laporan, mintalah dikeruk. Lah, saya ya cuma bisanya minta surat rekom ke perusahaan gitu aja. Gitu loh. Tapi maaf, kita sudah berkali-kali ya ngeruk di sini ya. Sampai katakan sejujurnya aja berkali-kali udah ya. Iya emang. Ya, artinya kami sudah berbuat dan ya udah berbuat. jadi terakhir dari Pemda yang ngerok kayak sini. Yang paling terakhir dari Pemda. Bukan Mas Pur, jadi saya garis bawahi itu harus bagusin bendungan itu. Ngebuat gimana caranya masyarakat sini dengan adanya perusahaan Mas Pur itu bisa memberi manfaat. Iyalah, ada manfaat. Iya. Kalau nggak ada manfaatnya, mending nggak usah ada perusahaan. Kalau Mas Pur nyanggupi, ayo, itu kan sejahtera. Masuk akal itu, Mas Pur. Ya, Mas Pur. Artinya bendungannya. Terus lainnya lagi apa? Kira-kira supaya clear. Itu pintunya itu, jadi supaya air lancar gitu loh. Kita gitu. Itu ya. Saya custom Bang, saya ulangi kalau bendungan ya. Terima kasih. Pak Kamal, bagaimana teknis untuk pengerjaan itu kan kita udah ketemu, udah clear klarifikasi. Dampak dan pengembangan, nggak apa-apa. Ya, biar kita sama-sama persoalan ini, karena semua perusahaan ini ya untuk masyarakat. Ya masyarakat juga harus dukung perusahaan, bukan perusahaan Kerjasama. Itu intinya. Dan selama ini belum pernah, mungkin belum solusi, belum ketemu. Ya, Pak RT ya. Oke, tapi juga Pak Lurah, Pak Lurah nanti Pak perusahaan. Saya nggak bicara ini Pak Pur, ini adalah orang perusahaan. Ya. Oke ya, gitu ya, sama Pak RT ya. Nah, mau pulang nggak? Nggak bisa, karena saya dikontrak oleh perusahaan. Oh iya. Ini kontrak Mas. Ayo bangun. Ini Pak. Pak, kalau dulur-dulur podo rukun semangat. Dari Lampung Tengah, Krisni, Buana Informasi melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari buanainformasi.tv.